Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlik wal khatim lima sabagha nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah. Kali ini kami ingin menjelaskan tentang sholat secara maknawi. Kalau syarat sholat udah Anda jelasin ya. Jadi syarat wajib, syarat sah sholat, syarat sempurnanya sholat. Nah, dalam majelis kan udah kami jelaskan. Dan apa aja yang wajib dalam sholat, apa aja yang sunnah dalam sholat, kayak gitu. Nanti kedepannya, insya Allah kami ulangi lagi lah secara grup. Jadi biar bisa dicatat. Jadi yang wajib di sholat itu apa aja, yang sunnahnya apa aja, syarat rukunnya itu apa aja, sempurnanya sholat itu apa aja. Insya Allah. Jadi makna sholat sesungguhnya itu bukan sekedar rangkaian gerakan fisik. Jadi orang kan sholat nggak sholat tunggang tungging. Ada orang yang sholat nggak hadir hatinya. Ada orang sholat tapi kok masih pusing ngadepin dunia. Kenapa? Ya karena dia nggak paham makna sholat itu sendiri. Padahal sholat itu menampakkan penghambaan yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat itu paling utama. Ibadah seutama-utamanya ibadah ya sholat. Seperti itu. Maka makna sholat sesungguhnya bukan sekedar rangkaian gerak fisik atau kewajiban ritual yang diulang 5 kali sehari. Tetapi ia adalah perjalanan bagi jiwa, mi'rajnya jiwa kayak gitu. Perjalanan bagi jiwa, pertemuan batin antara hamba dan Rabb-nya. Oke, kalau sholatnya pelentang-pelentong ini ya, maka amalan-amalan sunnahnya juga berantakan nanti. Amalan sunnah yang berantakan, dunianya berantakan. Jadi sholat itu pertemuan batin ya, batin manusia itu, batin kita ini antara hamba dan Tuhannya. Sholat adalah inti dari hubungan antara makhluk dengan Sang Pencipta. Jembatan antara dunia fana dan keabadian itu sholat itu. Makanya sholat memiliki makna-makna yang sangat dalam bagi para ulama-ulama salafus saleh, bagi para wali-wali Allah, bagi para arifin. Itu sangat dalam sholat itu maknanya. Dan ketika sholat pun mendalam mereka. Maka yang pertama, sholat adalah sebagai penyaksian tauhid. Maknanya apa? Sholat menjadi tempat seseorang menyaksikan secara batin bahwa tidak ada yang lebih agung dan lebih pantas dicintai, ditakuti dan dipatuhi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus paham tuh secara zohir syarat sah wajib sunnahnya sholat, dan secara batin juga harus paham sholat itu apa. Secara zohir wajib sunnahnya, fikihnya ini seperti apa. Nah itu udah kita kaji kan. Nah secara batin sholat itu seperti apa. Nah ini kan penting. Orang hanya memahami sholat aja secara zohir, ya udah dia hanya sholat dia kerjakan, tapi menghadapi dunianya dia masih bingung. Kayak gitu. Kenapa? Karena tidak ada yang membimbingnya itu dalam memahami agama. Padahal sholat adalah kewajiban bagi zohir dan batin, bukan hanya zohir. Nah kita ini kan terkurung dengan konsep-konsep agama secara zohir aja. Batin kita nggak ditata rapi nih oleh kita yang tidak mau mendatangi guru-guru agama atau para ulama-ulama kita, guru-guru kita, untuk ditata batin kita ini, kan seperti itu. Maka sholat adalah pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyaksian tauhid.
Apa itu? Sholat menjadi tempat seseorang menyaksikan bahwa tidak ada yang lebih agung dan lebih pantas dicintai, ditakuti dan dipatuhi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat seseorang mengucap Allahu Akbar, ia menegaskan bahwa segala yang selain Allah menjadi kecil dan tak berarti itu. Kita kan lisan doang Allahu Akbar, tapi ekonomi gak ada duit, puyeng. Kenapa? Karena masih banyak makhluk di dalam diri kita, masih banyak makhluk. Padahal hati itu tempatnya manusia merasakan kehadiran Tuhannya. Nah ini paling tingkat kesadaran seorang yang beriman kepada Allah. Nah kita kan belum mau menyadari Allah di setiap gerak perjalanan kehidupan kita ini. Makanya kita butuh guru untuk diingatkan terus. Maka seseorang itu mengucap Allahu Akbar, ia menegaskan bahwa segala yang selain Allah itu menjadi kecil dan tak berarti itu. Nah ini adalah bentuk zikir ketauhidan kepada Allah dalam bentuk paling lengkap, yaitu di mana? Dalam sholat. Dan sholat itu juga menyimbolkan, memaknai bahwa sebagai penghambaan secara totalitas. Maka kalau kamu zikir, kamu puasa, tapi kalau nggak sholat, nggak sempurna zikir dan puasamu. Seperti itu. Paham ya di sini? Sholat itu sebagai penghambaan secara total. Maka gerakan dan bacaan dalam sholat, berdiri, ruku, sujudnya, dan duduknya adalah simbol dari kerendahan, ketundukan, dan kehinaan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Makanya ketika sujud, itu posisi paling rendah secara fisik. Itulah puncak kedekatan dengan Allah. Ya di dalam sujud itu puncak kedekatannya. Makanya ketika engkau meninggalkan sujud kepada Allah, nah ini perkara ini. Maka seorang hamba menghilangkan ego dan menyatu dengan kehendak ilahi itu ya di dalam sujudnya itu. Makanya ketika engkau meninggalkan sholat, engkau meninggalkan simbol sujud dan penghambaanmu kepada Allah, kan seperti itu. Ya akhirnya ya engkau memahami agama ya hanya sebatas hanya kulitnya saja. Yaitu ketika agama tidak sempurna, tidak faqihu fiddin kata Quran, ya udah kok hanya akan memahami agama ya sebagai hanya perintah ataupun rutinitas saja. Makanya dari hati kita memahami agama kita ini, dari hati. Dan juga sholat adalah penjernihan dari kolbu. Nah, sholat bukan sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi ia berfungsi sebagai pembersih hati, penata kolbu, pembentuk jiwa, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala noda dunia, hawa nafsu, dan keterikatan pada makhluk. Jika dilakukan dengan khusyuk, sholat menyapu semua kegelisahan, iri hati, kesombongan, dan rasa tamak dari dalam dada. Makanya Allah berfirman itu di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan seperti itu. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya gimana engkau mau mencegah kemungkaran dengan sholatmu kalau tidak hadir penghambaan dirimu di hadapan Allah di setiap nafasmu? Kan ini permasalahannya. Nah, kita ini kan ibadah sama kita itu, kita ini masih ibadah sama kita itu ya ketika datang waktu sholat, datang waktu ngaji, dan pas datang waktu zikir. Nah setelah sholat kita nggak merasa ibadah. Nah ini yang membuat manusia hatinya diisi oleh makhluk.
Padahal di setiap nafasmu kau harus menjadikan itu sebagai ibadah. Kamu ngurus anak jadi ibadah, niatnya lillahi ta'ala. Kamu ngurus suami, niatnya lillahi ta'ala. Kamu kerja cari nafkah, niatnya lillahi ta'ala. Ingetin tuh suami, ya berangkat kerja baca bismillah ya, niatin ibadah lillahi ta'ala. Suami ingetin istri, ibu, bu, bikinin makanan, nyuci baju, ngurus anak, ngurus rumah, niatin lillahi ta'ala ya bu, bantu ayah biar bertakwa kepada Allah. Nah kan seperti ini yang diajarkan Nabi. Tapi kita kan gak dibimbing. Bukan yang gak dibimbing, kita yang gak mau datang kepada orang-orang yang memahami agama, yang mana sebagai warisan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka gimana mau jernih hati kolbu kita dengan sholat? Padahal dengan sholat itu dibentuk, sehingga dibuang itu semua kegelisahan, iri hati, kesombongan, dan rasa tamak dari dalam dada. Maka disitulah Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyah wal munkar. Dan sholat adalah cermin cinta dan rindu. Makanya orang yang mencintai akan selalu ingin bertemu, kan gitu kalau kata guru kita Syekhuna Ahmad Al-Khairi itu. Kayak orang kalau udah cinta, udah rindu tuh kayak gimana sih? Pernah kan merasakan mencintai seseorang, wah maunya ketemu aja, kan gitu. Kalau misalnya jauh, diteleponin, diwain, udah makan belum? Ayang, udah sholat belum? Kan gitu. Coba. Kan makanya kan kalau anak-anak muda tuh kalau pacaran, masya Allah romantisnya, ya Allah ya Rabb. Kalau udah nikah, bengok, pada berantem, kenapa seperti itu? Karena cintanya masih hawa nafsu. Ya kalau belum nikah belum tahu belangnya masing-masing satu sama lain. Makanya pernikahan itu sakinah mawaddah warahmah. Apa itu sakinah? Menenangkan. Engkau menenangkan kekasihmu, engkau menenangkan suamimu, engkau menenangkan istrimu. Mawaddah melengkapi, engkau melengkapi suamimu, engkau melengkapi istrimu. Warahmah, engkau merahmati istrimu, engkau merahmati suamimu. Jadi dalam rumah tangga itu kalau ada cinta nggak sibuk menuntut, dia sibuk memberi. Cinta itu sibuk memberi. Sama kayak Allah. Allah udah cinta kepada kita, maka Allah sibuk memberi. Mau kamu melakukan maksiat juga masih Allah kasih itu rezekinya. Mau kamu lalai sama Allah, masih Allah kasih nafas tuh. Itu rezeki nafas. Kamu bisa melihat itu rezeki, mendengar itu rezeki, jantungmu masih berdegup itu rezeki. Dan rezeki paling besar melebihi iman dan Islam itu apa? Engkau masih Allah bangunkan dari tidurmu, itu rezeki. Sehingga engkau masih bisa memegang imanmu untuk memperbaikinya itu. Maka sholat adalah cermin cinta dan rindu. Orang yang mencintai akan selalu ingin bertemu. Maka orang yang benar-benar mencintai Allah akan selalu menanti waktu-waktu perjumpaannya. Di mana? Di dalam sholat itu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda itu, wa yakunu qurratul ayuna fi shalah. Dijadikan penyejuk mataku itu dalam sholat. Jadi dijadikan penyejuk mataku, kata Rasulullah, itu dalam sholat. Jadi tidak ada memandang yang paling indah kecuali memandang Rabbnya. Ini kasta Nabi nih, ini levelnya Nabi ya. Kalau kita hadirkan Allah dalam keseharian kita, dalam sholat kita, baru tuh namanya juga cinta. Jangan takut bilang cinta kepada Allah. Daripada kau bilang cinta kepada makhluk, Allah marah kalau kau bilang kau cinta pada makhluk. Tapi kalau kau cinta kepada Allah, maka Allah cintai siapa yang mencintaimu. Barulah disebut, aku mencintai suamiku karena Allah. Karena Allah yang cinta sama suamimu, bukan karena kamu yang cinta sama suamimu. Cinta dulu pada Allah, Allah yang cinta sama suamimu. Maka disebut engkau mencintai suamimu karena Allah.
Engkau cinta sama Allah, maka Allah cinta sama anakmu, maka dibilang engkau mencintai anakmu karena Allah. Nah, seperti itu. Paham gak? Sehingga paham apa namanya kolbu kita, bahwa segala sesuatu dalam diri kita itu gak lepas dari kehendak ilahi. Maka hadirkan kerinduan dan perjumpaan di dalam sholat. Dan juga sholat adalah perjalanan rohani. Sholat itu perjalanan rohani. Kayak gitu loh. Coba kamu, kalau misalnya kamu mau berjalan ke sebuah daerah, bekalnya disiapin gak? Disiapin. Terus motornya diservis gak? Diservis. Bensinnya diisi gak? Diisi. Disiapin gak duit untuk pegangannya? Disiapin. Itu perjalanan tuh, perjalanan kamu dari satu tempat ke tempat lain. Kalau sholat itu apa? Sholat itu perjalanan, kendaraannya dirimu. Maka siapin akalmu untuk menghamba kepada Allah. Siapin hatimu untuk menghamba kepada Allah. Siapin rohanimu untuk menghadirkan Allah. Siapin zohirmu untuk bergerak sesuai dengan tuntunan sholat secara fikih dalam agama kita, yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang mana di dalam Indonesia yang mazhabnya mazhab Syafi'i. Jadi sholat itu mi'raj rohani, dipersiapin zohir batinnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan mi'raj kan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi sholat ini salah satu-satunya perintah yang Rasul ambil langsung ke Sidratul Muntaha. Beda dengan zakat. Zakat itu wahyu. Puasa itu wahyu. Haji itu wahyu. Tapi kalau sholat, Rasulullah itu ambil sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, sampai ke Hadratul Ilahiyah, Hadratul Qudsiyah. Di situ maka sholat itu utama. Kenapa? Karena Nabi ambil sendiri sholat itu. Tidak ada satupun di sana kecuali hanya Allah dan Rasulnya. Maka sholat adalah mi'raj ruhani. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan mi'raj dan bertemu Allah di atas langit. Demikian pula setiap hamba saat sholat, dalam kadar dan makom ruhani masing-masing, melakukan perjalanan batin menuju Allah. Ruhnya naik step by step, perlahan dari satu tangga ke tangga yang selanjutnya, naik ruhaninya. Meninggalkan apa? Meninggalkan duniawi yang menggantung di dalam hati dan segala ketertarikan syahwat nafsu. Makanya orang kalau di hatinya masih dunia, orang pokoknya intinya kalau belum menyadari Allah dalam segala kehidupannya, udah ribet udah itu. Makanya orang ngeluh ini, itu orang ribet. Orang ribet itu dia nggak mau menyadari bahwa Allah itu hadir dalam segala keadaannya. Dan juga sholat adalah pengakuan kebutuhan. Dalam setiap bacaannya tuh diperhatiin tuh, terutama dalam Al-Fatihahnya, seorang hamba memohon hidayah, rahmat dan pertolongan. Nah itu Al-Fatihah itu maknanya memiliki makna hidayah, rahmat dan pertolongan. Makanya itu adalah pengakuan bahwa dirinya lemah tuh. Orang membaca Fatihah itu serius. Kenapa? Karena di situ kau menunjukkan penghambaanmu kepada Allah. Kau menunjukkan bahwa dirimu fakir, miskin, dan hanya membutuhkan Allah dalam segala urusan di kehidupanmu dunia wal akhirah. Ya kan kita enggak. Kita kerja, dapat gaji. Ini hasil jerih payah saya nih. Allahnya lupa udah. Wah, ini hasil jebol bisnis saya nih. Allahnya lupa udah. Tuh anak saya tuh sukses, sarjana,
Itu sebab didikan saya itu. Saya yang besarin tuh. Allah aja lupa udah. Orang-orang yang seperti ini yang Allah ajak perang tuh. Orang-orang yang seperti ini yang Allah kasih teguran yang pahit dalam hidupnya nih. Makanya hadirkan segala sesuatu. Kita boleh ikhtiar, tapi ketentuannya Allah yang bikin, bukan kita. Kita sibuk aja menjadi hamba Allah yang baik. Jadilah hamba Allah yang baik dalam kerjamu. Jadilah hamba Allah yang baik dalam kadar menjadi suami. Jadilah hamba Allah yang baik dalam kadar engkau menjadi istri. Jadilah hamba yang baik dalam kadarmu menjadi seorang anak. Kan begitu Nabi bilang. Tapi jangan sampai kau isi hatimu kecuali hanya kepada Allah. Makanya buka surat At-Taubah itu 111 tuh. Baca artinya. Sungguh telah kubeli jiwa-jiwa orang beriman. Telah kubeli jiwa-jiwa orang beriman. Hartanya, anak, keluarganya, istrinya, bahkan dirinya sendiri itu udah kubeli kata Allah. Tapi kamu masih jual jiwamu itu ke suamimu, jual jiwamu itu ke istrimu. Makanya ketika ntar suaminya marah kayak gimana baper, nanti istrinya agak nggak sopan sedikit marah suaminya, ntar anaknya diuji dengan kemaksiatan murka jadi orang tua. Jadi nggak dapat hikmah dan maknawinya dalam kehidupan ini, sehingga menasehatinya itu bukan anil fahsya'i wal munkar, bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar mungkar fi mungkar, membuang kemungkaran dengan kemungkaran. Jadi menasehatinya itu dengan emosi, dengan kekerasan, dengan ego, dengan aniniah diri, dengan keaku-akuan diri, syahwat nafsunya ikut campur pula. Nah banyak yang cerai itu akhirnya kayak gitu. Nah karena itu yang gak mau kita rasakan kan seperti itu. Maka jangan isi hatimu itu dengan kecuali hanya kepada Allah. Biar apa? Biar kita ini dibimbing gitu loh, sampai mencintai Allah dan Rasulnya. Dibimbing oleh guru-guru kita agar kita sadar bahwa tidak ada jalan keluar dalam seluruh kehidupanmu kecuali engkau menghamba, menjadi hamba, menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah. Maka ketika itu sholat telah menjadi pengakuan kebutuhan. Nah udah dia sadar bahwa aku butuh sholat ini. Kenapa? Karena satu-satunya pintu dalam perjumpaan penghambaan kan seperti itu. Maka sholat adalah ukuran kehidupan spiritual. Nah, jadi kalau mau tahu takaran kehidupan spiritual seseorang, lihat sholatnya. Jika sholat seseorang itu baik, maka baik pula seluruh amalnya. Tapi jika sholatnya rusak, maka rusak amal-amalnya yang lain. Maka sholat adalah pusat dan penentu kondisi batin seseorang. Makanya sholat itu sesungguhnya adalah perjumpaan, bukan sekedar kewajiban. Sholat itu perjumpaan hamba kita ini sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat itu bukan ibadah zohir kalau kata Imam Syafi'i. Sholat itu ibadah batin. Jasadmu bergerak, tapi batinmu yang harus hudur. Gak bisa Gus, gak bisa Ustaz, gak bisa, gak apa-apa. Rasa dipaksa. Bentar hadir, bentar enggak, bentar hadir, bentar enggak, gak apa-apa. Daripada tidak sama sekali. Makanya kalau guru kita Syekhuna Ahmad Al-Khairi, sholat pura-pura seperti wali, khusyuk gitu, itu lebih baik daripada sholat tidak khusyuk.
berusaha memaksa untuk khusyuk itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu lebih baik. Kalau udah seperti itu, bukan hanya tubuh, jiwa pun menjadi tertata dalam penghambaan kita kepada Allah. Nah, sehingga sholat itu adalah tempat melepaskan dunia dan membuat kalbu kita sujud di hadapan Allah. Makanya kalau kata Imam Ghazali itu, orang yang benar-benar sholat itu orang yang seperti apa itu kan di dalam kitab Ihya Ulumuddin tuh. Orang yang sholat itu yang seperti apa? Orang yang benar-benar sholat adalah orang yang mampu ketika dia sholat, dia mampu tidak hadir dalam dirinya, dalam batinnya selain Allah. Nah, itu orang yang benar-benar sholat. Jadi hanya Allah aja. Allah. Dia sibuk tuh. Dia resepin setiap bacaannya. Makanya kan kalau kata Imam Nawawi, khusyuk secara zahir itu apa? Khusyuk secara zahir itu dari engkau niat sampai takbir sampai engkau salam, semua rentetan itu engkau baca tuh Allahu Akbar di hati, Allah Maha Besar, kabira walhamdulillahi katsira. Nah itu dia tahu tuh artinya, diresepin. Ini wajhtu wajhiya. Nah itu diresepin. Inna sholati wa nusuki, ini ibadahku, sholatku, ini diresepin sama dia sampai Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Diresepin, hatinya main hatinya. Nah ini khusyuk secara zahir, itu khusyuk secara zahir kata Imam Nawawi. Nah khusyuk secara batin apa? Khusyuk secara batin dia menghadirkan Allah dalam sholatnya. Jadi batinnya main. Paham gak? Nah, jadi ketika seperti itu, maka sholat telah menjadi tempat dia melepaskan duniawi, kegelisahan, kemungkaran, dan perkara-perkara buruk yang tidak Allah sukai. Maka ketika itu udah meresap, baru dia naik tuh sholatnya sebagai kesadaran ruhani. Jadi sholat yang sejatinya sholat bukanlah gerakan tubuh yang otomatis gitu, tunggang tungging, sholat berdiri tunggang tungging. Enggak, ia adalah penghadiran ruh, kesadaran penuh akan siapa kita. Siapa sih kita ini? Kamu bisa sholat aja, Allah yang izinin. Kamu sholat itu Allah yang izinin. Makanya bersyukur ketika habis sholat itu. Kalau guru kita tuh, kalau Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu itu, maka sholat yang sejati bukanlah gerakan tubuh yang otomatis. Kayak gitu loh. Makanya Syekh Ahmad Tijani itu dari guru kita Syekhuna Ahmad Al-Khairi itu dawuh, ketika kamu udah sholat, berdoa, bersyukur, ya Allah, terima kasih engkau telah mengizinkan aku sholat. Alhamdulillah ya Rabb, engkau telah menggerakkan zahir batinku untuk sholat. Itu seperti itu doanya. Jadi berterima kasih sama Allah, bersyukur bahwa Allah masih bikin kamu sholat. Itu bersyukur. Sehingga kamu sadar bahwa tiada kuasa kecuali Allah yang mengizinkan hal itu.
Makanya sholat itu adalah penghadiran rohani, kesadaran penuh akan siapa kita dan siapa yang kita hadapi. Inilah titik di mana jiwa manusia menyadari bahwa dirinya adalah hamba yang lemah, bahwa Allah adalah sumber segala kekuatan, bahwa tak ada tempat kembali selain kepada Allah semata. Sholat itu bukan sekedar menghadap kiblat tok, yang mana itu secara fisik itu kita menghadap kiblat, melainkan menghadapkan seluruh kesadaran hati dan rohani itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanda-tanda kesadaran rohani itu dalam sholat, nah seperti apa tuh orang yang mendapatkan tanda kesadaran rohani ini? Nah, pertama, dia itu khusyuk. Khusyuk itu apa? Hatinya tunduk, tenang, dan tak berpaling dari Allah dalam sebelum sholat, ketika sholat, dan sesudah sholat. Khusyuk bukan dipaksakan oleh tubuh, tapi lahir dari rohani yang sadar, yang mana seakan-akan sedang berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Yaitu fana anil makhluk. Nah, saat sholat seorang hamba itu melupakan seluruh makhluk, maka gugur itu, lepas dunia dari hatinya, lepas ego, amarah, urusan pekerjaan, semuanya seakan-akan lenyap. Yang tersisa hanyalah Allah. Nah, ini tingkat menengah ya. Kalau tadi itu tingkat awam tuh khusyuknya. Tingkat awam itu hatinya tunduk, tenang, dan tak berpaling dari Allah. Khusyuk bukan dipaksakan oleh tubuh, tapi lahir dari ruh yang sadar sedang berada di hadapan Allah. Tingkatan yang menengah, tingkatan di atas itu apa? Fana'anil makhluk. Yaitu saat sholat, seorang hamba melupakan seluruh makhluk duniawi, urusan-urusannya, dan ego, amarah, seakan itu lenyap semua. Yang tersisa hanyalah dia, hanya Allah semata. Naik lagi. Ini hamba yang levelnya ke-3, khos. Hamba yang khos, yang khusus. Apa itu? Hudurul qalb. Hadirnya hati dalam setiap lafaz ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hatinya benar-benar meminta pertolongan kepada Allah saja. Lalu naik lagi, apa itu? Rasa malu dan harap. Jadi seorang hamba yang dalam sholatnya itu, seorang hamba itu sadar secara rohani akan merasa malu akan dosa-dosanya, sekaligus penuh harap pada ampunan dan cinta Allah. Nah, ini tanda-tandanya nih. Ini tanda-tandanya. Jadi dicabut semuanya. Semua para ulama, guru-guru kita, para masyayikh itu menjelaskan orang kalau sholatnya benar dicabut makhluk dari hatinya. Makanya orang kalau udah dicabut makhluk dari hatinya, bahagia dia hidupnya. Yang bikin sedih siapa sih? Ketika ada selain Allah kan di hatimu. Makanya yuk belajar. Gak bisa kita seperti para wali, gak bisa kita seperti para guru-guru kita. Setidaknya belajar. Kita belajar, setidaknya kita berjalan di jalan-jalan mereka. Tidak bisa sempurna, setidaknya 10%. Setidaknya 20%. Gak bisa kita 100% seperti mereka. Gak apa-apa, setidaknya kita mengikutinya. Seperti itu, paham ya? Baru dia sadar tuh. Baru dia ngerasain tuh, sholat adalah perjalanan kesadaran. Mi'raj yakhzoh. Jadi mi'rajnya yakhzoh. Sebagaimana jasa Rasulullah itu naik ke langit dalam Isra dan Mi'raj, demikian pula rohani seorang hamba naik dia saat sholat. Bukan ke langit secara fisik, bukan ya. Bukan seperti Nabi itu. Nanti sholat saking khusyuk, berjalan tuh. Dari mana? Dari rumah ke Rita Supermall. Nggak kayak gitu. Nggak, perjalanannya bukan seperti fisik, bukan seperti Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, enggak, tapi secara batin.
Ya, yaitu dari apa? Dari derajat kehambaan yang rendah pada derajat kehambaan yang selanjutnya, seperti itu. Kan derajat penghambaan yang paling rendah adalah apa? Adalah sabar. Nah, itu makom hamba itu yang paling rendah, sabar. Sebagaimana yang dinisbatkan oleh para ulama-ulama sufi bahwa sesungguhnya sholat itu adalah mi'raj bagi orang beriman. Makanya dalam konsep tasawuf itu para arifin menyebut bahwa sholat adalah tempat bercakap-cakap langsung dengan Allah, yang mana setiap bacaannya adalah dialog. Seperti Al-Fatihah itu kan percakapan dua arah antara hamba dengan Tuhannya. Sujud tempat pengakuan cinta dan penghambaan total. Makanya ketika sujud tuh, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la, kita mensucikan asma Allah itu. Terus kita tasyahud, itu penyaksian ruhani terhadap kebenaran baginda Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Itu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum. Itu kita menyaksikan tuh apa hubungan yang luar biasa antara Rasulullah dan Allah. Jadi dahsyat ya, dalam sholat itu semua memiliki simbol-simbol yang mendalam. Maka sholat yang dilakukan dengan kesadaran ruhani yang akan menanamkan kemakrifatan, menyinari jiwa, dan menumbuhkan cinta sejati hanya kepada Allah semata. Nah, maka sholat sejati seperti yang saya bilang tadi, sejatinya sholat adalah kesadaran ruhani yang terus diperbarui setiap hari. Yang mana itu bukan sekedar ibadah lahiriah ya, tapi jembatan hati menuju hadroh ilahi. Jika ruh kita hadir, maka sholat itu akan mengangkat derajat jiwa dan menjadikannya tenang, berserah, dan terpaut hanya kepada Allah. Lepas semua makhluk itu. Mana sebagaimana ungkapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, yang mana beliau berkata itu dalam kitab Futuhul Ghaib. Apa itu? Sholat itu adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Sholat itu rahasia antara hamba dan Tuhannya. Maknanya apa? Bukan sholat diam-diam aja. Enggak kayak gitu. Saya gak mau sholat saya dilihat orang. Kayak udah bener ya sholat. Nanti kalau ditanya berapa yang wajib dalam sholat, berapa yang ini hukum fikihnya itu gimana, ntar bingung. Kayak gitu. Maknanya sholat itu adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya apa? Itu yang saya jelasin sebelumnya tadi itu. Makanya didengerin dan direnungi. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu an, sholat itu adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Tidak akan merasakan nikmatnya sholat kecuali ruh yang hidup dan sadar akan hadroh ilahiyah. Nah, beliau itu kan menegaskan bahwa sholat bukan hanya gerakan lahir kayak gitu, bukan hanya gerakan fisik, tapi jembatan ruh menuju hadrohnya Allah. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Futuhul Ghaib. Nah, yang mana beliau itu menjelaskan bahwa itu sholat adalah mi'raj ruhani, dan buahnya adalah kesadaran total akan hadirnya Allah dalam seluruh kehidupanmu. Terus bagaimana juga Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Al-Asrarus Shalah, beliau berkata apa? Orang awam hanya melihat gerakan sholat, tapi orang yang mengenal Allah melihat kehadiran hati saat berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, makanya beliau itu membagi sholat itu ada 3 tingkatan. Kalau orang awam, kata beliau, orang awam, kalau kata Imam Ghazali itu, orang awam sholatnya itu seperti apa? Hanya tubuhnya saja yang sholat. Nah, kalau orang awam tuh itu tubuhnya aja yang sholat. Kalau orang ahli ibadah, tubuh dan hatinya yang sholat. Nah, kalau orang yang mengenal Allah, seluruh zahir batinnya tenggelam dalam hadrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia
merasakan kehadiran Allah itu dengan secara totalitas. Maka sholat adalah mi'raj seorang mukmin saat ia naik dari dunia ke langit kehadiran, di langit hadroh. Dan juga sebagaimana ungkapan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, beliau berkata apa? Jangan kau tinggalkan zikir karena tidak hadirnya hatimu dalam berzikir. Sebab kelalaianmu dari hadir kepadanya lebih buruk dari kelalaianmu dalam zikir. Maknanya apa? Kamu kalau sholat, kalau kamu tidak menghadirkan Tuhanmu, maka bisa jadi sholatmu maksiat. Nah itu, kalau ini tinggi banget ya. Kalau Imam Ibnu Athaillah memang kelasnya itu memang udah wali kutub kayak gitu. Kalau kita ini kan wali-wali kelas wali-wali kelasnya, tapi jadi hikmah buat kita untuk mendorong kita untuk lebih baik. Semoga aja kita berdoa, semoga aja Allah memberikan kita ini derajat-derajat seperti para wali-wali kutub lah. Ya, jadi belajar kita ketika beribadah, zikir, sholat, puasa, zakat, itu kita hadirin bahwa tiada kuasa dan kehadiran kecuali hanya milik Allah. Makanya beliau itu, Imam Athaillah itu mengisyaratkan seperti itu. Kenapa? Saking agungnya sholat. Dan sholat itu juga termasuk zikir. Iya, as-sholatu az-zikril huwa sholat. Zikir itu sholat. Maka seagung-agungnya zikir ya sholat. Nah, kayak gitu. Paham ya? Dan kesadaran rohani lahir dan terus-menerus memaksakan kehadiran ruh dalam sholat hingga hati menjadi terbiasa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagaimana ungkapan Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, sholat adalah tempat Allah memperlihatkan rahasianya kepada hamba-hamba yang Dia inginkan, hamba-hamba pilihannya. Jadi kita semoga aja nih jadi hamba-hamba yang terpilih karena belajar. Nah, di dalamnya ada makom-makom pengenalan kemakrifatan, pengenalan kepada Allah, yang sehingga kita makin kenal dengan Allah, yang tidak bisa dicapai kecuali oleh ruh yang jernih. Yang mana dalam thariqah Tijani, sholat adalah pusat makom pengenalan ma'rifatullah. Makanya wali-wali dalam thariqah Tijani menekankan itu hudur dan syuhud dalam sholat sebagai sarana pengangkatan ruh menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagaimana ungkapan Jalaluddin Rumi dalam kitab Masnawi, apa beliau dawuh itu? Orang bijak tidak melihat waktu sholat sebagai rutinitas. Ia melihatnya sebagai waktu pertemuan cinta antara kekasih dan yang maha dicintai. Kenapa? Karena bagi para arif seperti Imam Jalaluddin Rumi, sholat adalah dialog cinta antara ruh dan sang pemilik ruh, antara pecinta dan kekasih, antara hamba dan Tuhannya, antara ciptaan dan penciptaannya. Maka ruh yang sadar akan tenggelam dalam anugerah ini adalah dia sadar seutama-utama anugerah dalam sholat adalah dia menghadirkan Allah dalam sebelum sholat, ketika sholat, dan setelah sholat. Bukan hanya dalam sholat saja, ataupun hanya dalam kata-kata saja, ataupun hanya dalam konteks ibadah secara khususnya saja, tapi dalam setiap nafasnya. Nah, makanya ada dawuh Nabi itu, Nabi SAW itu bersabda bahwa sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, kan gitu. Innallaha la yabsir gitu ila nadharka gitu, ila zuhurka gitu, tidak melihat dari tampilan luarmu gitu, tapi melihat kepada apa? Qulubikum, kepada
hati kalian. Allah nggak ngelihat zahirmu, tapi Allah lihat hatimu. Maknanya apa? Wah, berarti sholat niat aja. Nggak kayak gitu. Geblong, nggak kayak gitu. Jadi fisik, makanya zahir manusia, fisik manusia itu cerminan batinnya. Kalau batinnya dia hudur kepada Allah, maka dia tampilannya ya ibadah. Nggak ada orang main batin aja, batin, oh sholat batin aja, puasa batin aja, nggak ada. Gemblong gitu kayak gitu. Makanya sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, tapi melihat kepada hati kalian. Maknanya apa ya? Kan kalau secara konsep tekstual ya ada dari saudara-saudara kita yang cacat, sholatnya nggak sempurna. Tapi kalau hatinya hudur, kalah itu orang yang punya tangan dan kaki yang sempurna. Maka tidak ada alasan untuk tidak menghamba kepada Allah. Maka sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Nah, itu kan hadis di dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi Al-Bantani, di dalam bab kedua apa ketiga gitu, ketiga kayaknya, tentang hadis Jibril yang pernah Ane bacain itu, yang ya Muhammad, kata Jibril, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, al-Islamu asyhadu an la ilaha illallah wa aqimus shalah wa atuz zakah wa akhiruha, kan seperti itu sampai akhirnya. Lalu bertanya lagi Jibril, akhbirni anil iman, al-imanu tu'minu billah, kan gitu, wa rusuli wa kitab wa malaika, kan seperti itu. Terus sodakta kata Jibril. Lalu ya Muhammad akhbirni anil ihsan, kan seperti itu. Ya Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu ihsan, kata Jibril. Ihsan itu adalah sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Maka para wali itu menafsirkan ini itu sebagai puncak kesadaran rohani dalam sholat. Ketika seseorang tidak hanya hadir secara fisik, tetapi hatinya menyaksikan keagungan Allah. Maka para wali Allah itu dari zaman ke zaman ya sepakat bahwa sholat adalah pusat kesadaran ruh yang sadar akan larut dalam kehadiran Allah, tidak sibuk dengan duniawi, tidak bergantung kepada makhluk, tidak disibukkan oleh makhluk. Nah, inilah makom ihsan, buah dari iman dan keislaman yang hakiki. Nah, semoga Allah rahmati kita dan dengarkan ulang-ulang apa yang kami sampaikan, dan semoga ini menjadi pelajaran buat anak juga sebagai keberkahan dari guru kita Syekhuna Ahmad Al-Khairi sampai ke guru-gurunya Syekh Ahmad Tijani dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi syafaat bagi kita dan sebagai penyadar diri, penyadar jiwa bagi anak pribadi dan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatihil Mukhliq wal khatim lima sabagha nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.